Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Muhammad Sidik Dimyati dengan 3 nomor NPM terakhir 180. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang kasus ketiga, yaitu Garmen Tasik-Style menyambut lonjakan pesanan akhir tahun. Nah, studi kasus ini membahas bagaimana sebuah perusahaan konveksi menghadapi tantangan berupa lonjakan pesanan menjelang musim sekolah dan bulan Ramadan. Dan ini saya akan menjawab 3 pertanyaan utama yang berkaitan dengan strategi perencanaan kapasitas dan operasional perusahaan. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman. Nah, perencanaan agregat ini sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi lonjakan permintaan musiman. Dengan melakukan perencanaan yang matang, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksinya agar dapat memenuhi permintaan tanpa mengorbankan kualitas maupun waktu penyelesaian. Nah, selain itu, perencanaan agregat juga membantu dalam pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku, serta mencegah pemborosan biaya yang bisa timbul akibat keputusan yang bersifat mendadak. Nah, pertanyaan kedua, dari ketiga opsi, lembur, pegawai kontrak, subkontrak, mana yang Anda rekomendasikan untuk Tasik-Style? Berikan alasannya. Jawabannya, dari ketiga opsi yang tersedia, saya merekomendasikan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja kontrak. Hal ini karena tenaga kontrak memberikan fleksibilitas dalam hal jumlah dan durasi kerja, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan jangka pendek selama musim ramai. Selain itu, pekerjaan tetap berada dalam pengawasan internal perusahaan sehingga kualitas produk dapat lebih terjaga dibandingkan jika menggunakan jasa vendor luar. Jika diperlukan, lembur dapat dijadikan tambahan, namun tetap harus diatur agar tidak menimbulkan kelelahan pada karyawan tetap. Nah, yang terakhir, apa resiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat? Nah, jawabannya, apabila perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat, maka resiko yang mungkin terjadi adalah terhambatnya proses produksi akibat kekurangan tenaga kerja atau bahan baku, yang kemudian berujung pada keterlambatan pengiriman pesanan. Hal ini tentu dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan dan bahkan menyebabkan mereka berpindah ke kompetitor. Selain itu, keputusan yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan pembengkakan biaya, terutama jika perusahaan harus mengambil langkah darurat seperti lembur berlebihan atau menggunakan jasa vendor secara mendadak. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis dan jawaban dari studi kasus A yang berjudul Health and Safety Environment Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Nah, kasus ini menjadi perhatian penting karena menyangkut aspek keselamatan kerja, lingkungan, dan tata kelola perusahaan dalam industri energi. Nah, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara sistematis dan ringkas. Nah, pertanyaan yang pertama, identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Jawabannya, permasalahan utama dalam kasus ini adalah seringnya terjadi insiden kebakaran di kilang minyak PT Pertamina dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nah, hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem manajemen keselamatan kerja dan lingkungan atau HSE. Kebakaran yang berulang tidak hanya menimbulkan kerugian di materi dan pencemaran lingkungan, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap perusahaan. Oleh karena itu, inti dari masalah ini adalah kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap standar operasional prosedur serta lemahnya mitigasi risiko terhadap potensi bahaya yang bisa dicegah. Yang kedua, jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Jawabannya, masalah ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan fishbone diagram atau diagram tulang ikan dari sisi manajemen. Terdapat kemungkinan lemahnya implementasi sistem HSE dan kurangnya pengawasan internal. Dari segi manusia, bisa jadi pekerja tidak mendapatkan pelatihan keselamatan yang memadai. Dari sisi metode, SOP yang digunakan mungkin tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan standar internasional. Sedangkan dari sisi mesin dan peralatan, mungkin terdapat kerusakan atau kurangnya perawatan. Lingkungan kerja yang berisiko tinggi dan kurangnya pengendalian juga turut berkontribusi. Semua faktor ini harus dianalisis bersama untuk menemukan akar permasalahannya. Lalu yang terakhir, jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Jawabannya, jika saya berada dalam posisi sebagai manajer HSE, saya akan segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan prosedur operasional di semua kilang. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya dan memperbaharui SOP sesuai dengan standar terbaik yang berlaku. Selanjutnya, saya akan meningkatkan pelatihan bagi seluruh karyawan, terutama yang berada di lapangan, agar mereka memahami prosedur darurat dan tindakan pencegahan. Saya juga akan memperkuat budaya